Kalau aku lebih balik lagi fokus nggak terlalu musingin apa kata orang sana sini, difilter boleh. You're on listen to Kimi FM. It's all about Single Fighter Season 2 bersama narasumber yang sukses di bidangnya. Hi, welcome back with me Kimi and welcome to my podcast Listen to Kimi FM Session 2. Nggak terasa, segmen We Will Talk About Single Fighter yang sukses di bidangnya hari ini masuk ke episode 10. Dan seneng banget karena tamunya seorang pria muda yang profesinya sebagai creative runner, Erzan Ameira. Hai. Halo Kimi. Apa kabar Zan? Baik, alhamdulillah. Dari kapan sih kamu mulai kepikiran gitu? Kan kamu tadi bilang MC iya gitu kan, terus juga ibaratnya nyanyi juga iya, jadi penyiar TV juga iya gitu, atau news anchor gitu kan. Sebenarnya kenapa kamu milih ini? Apakah ini salah satu cita-cita kamu dari kecil ingin menjadi seseorang yang seperti Erzan sekarang? Ya, kalau dibilang seperti itu bisa jadi iya. Karena memang dari kecil pengen banget kerja di bidang industri kreatif. Nah, cuman pada sering berjalan waktu kan awalnya sebenarnya pengennya banget jadi penyanyi gitu. Cuman gitu. Kan setelah kita coba, setelah kita jalanin ternyata ada possibility yang mungkin kita nggak duga nih. Ternyata jalannya menggiring kita ke arah sana. Pada akhirnya ketika aku menjalani, wah ternyata aku juga bisa explore di MC. Pada akhirnya dari MC itu akhirnya kebuka lagi jalan-jalan yang lain, kayak semacam aku jadi news anchor, dapat tawaran dari ketika aku dapat beberapa kali ketemu teman-teman MC, terus gitu aku di refer dan lain sebagainya gitu. Jadi memang sebenarnya kalau pattern yang sekarang aku lebih let it flow, tapi tetap dengan goals yang memang aku set gitu. Cuman nggak yang kita lose juga, tapi tetap dijalanin dengan baik aja, dengan maksimal kesempatan yang ada di depan mata gitu. Oke, berarti kan memang ini salah satu cita-citanya Erzan dari kecil yang bisa tercapai lah katakanlah. Amin. Seperti itu Alhamdulillah. gitu kan. Well, kalau bicara tentang goal set, ini kan lagi era pandemi gini ya, you know kan, setahun belakangan banyak banget, apalagi khususnya di bidang entertainment. Kamu kan MC, nyanyi juga. Dampak terbesar yang saya terima atau gue lihat kan memang teman-teman banyak yang di cancel akhirnya sama klien, sama kolega gitu kan. Erzan sendiri gimana menyikapinya? Ini bicara dari personal deh, itu merugikan dan merasa gimana sih untuk kamu sebagai pemain di dalam industri itu sendiri? Nah, justru ini yang pengen aku share banget ke banyak orang sebenarnya, bahwa memang di awal-awal pandemi di bulan-bulan Februari, aku ingat banget waktu itu beberapa job banyak yang mulai perlahan cancel. Pada akhirnya bulan Maret lose semua, ibaratnya postpone. Ada yang postpone-nya alhamdulillah ke tahun ini, tapi ada juga yang memang benar-benar selesai. Dan otomatis di bulan-bulan Maret 2020 itu aku benar-benar bisa dibilang kerjaku hanya siaran televisi, yang dimana jadwalnya juga 1 bulan nggak banyak-banyak banget gitu, karena kan aku juga freelance di situ. Tapi itulah yang men-trigger aku untuk pada akhirnya aku bisa melahirkan satu bidang usaha baru gitu di bidang makanan ini, dan juga gift set, dan juga aku juga sempat pada akhirnya aku dapat peluang untuk bisa buka usaha di bidang pottery gitu. Jadi aku malah berpikir, wah kalau memang kemarin nggak ada pandemi awal-awal itu, mungkin aku nggak akan merealisasikan apa yang sedang aku jalani sekarang usahanya. Cuman ada di angan-angan aja, karena kan kita selalu diberikan kesempatan untuk oke, kamu fokus MC terus. Padahal kita juga punya plan sebenarnya. Aku pengen banget ngejalanin sebuah usaha. Terus udah gitu ternyata pada akhirnya mungkin aku mengambil hikmahnya. Aku disuruh stop dulu nih untuk bukan stop sih, lebih tepatnya istirahat dulu selama beberapa bulan untuk aku mencoba melihat sisi lain. Dan ternyata ya udah, akhirnya aku merasa malah bersyukur gitu dengan hal itu gitu, karena dapat kesempatan yang baru aja gitu kan. Oke, jadi ini semacam hikmahnya. Betul. Yang dirasakan di saat orang-orang, ya mungkin kita juga nggak munafik ya, mengeluh gitu. Satu sisi kita kehilangan income atau proyek-proyek tertentu, tapi satu sisi lain kita mendapatkan sesuatu yang baru, itu challenge baru dan harus dijalanin dengan tanda kutip terpaksa. Jadi bisa gitu ya. Itu dia. Oke, penasaran deh, makanan dan gift set atau tadi yang Erzan sampaikan ini itu
idenya dari mana dan kenapa kamu ngambil usaha tersebut? Oke, sebetulnya kalau untuk usaha ini memang dari awal, dari dulu banget dari SMA aku udah sering mulai jual-jualin produk mama aku, cuma belum di branding gitu Kak. Apa sih produknya? Namanya brownies, boleh disebut brandnya apa gimana? Enggak apa-apa, sebut Oke, aja. nama brandnya adalah Keira Store ID. Jadi Keira sebenarnya nama brand patisserie-nya. Oke. Nah di Keira itu aku provide brownies, terus juga kue-kue kering. Karena kemarin kan momennya Ramadan ya. Jadi memang yang dijual adalah waktu itu kue-kue kering sama brownies mamaku. Dan karena aku juga nganggur, jadi aku bikin Bakery. makaroni sendiri. Terus alhamdulillah oke. dicoba jual ke teman, terus udah gitu repeat terus, makanya akhirnya jadi ya udah kebuka lagi pintu. Oh ternyata aku jadi bisa tahu, oh aku ternyata bisa juga ya masak dan laku gitu loh. Jadi kayak mikir serunya di situ gitu. Terus Oke. ya udah akhirnya itu salah satunya. Nggak lama kemudian mulai dibolehin traveling lagi. Waktu itu jalan-jalan, aku sempat bukan jalan-jalan sih, lebih tepatnya aku ada bisnis trip ke Jogja. Akhirnya buka lagi peluang, aku jadi bisa jualan pot gitu loh. Oh, oke. Karena awalnya karena just tip ya gitu-gitu, jadi kayak aku mikir fun aja sih. Ternyata sesuatu yang kita tadinya duga aduh berantakan nih rencana gue, planning gue tahun ini banyak yang ketunda, tapi ya ternyata gitu deh, akhirnya dapat peluang lagi. Untuk yang idenya tadi, kalau untuk idenya ya dari itulah keterpaksaan itu ke akhirnya kita coba lempar ke audiens dan juga masyarakat gitu kan. Ternyata ada responnya, dan kebetulan pas lagi di Idul Fitri tahun lalu aku jualan hampers ibaratnya, kebuka lagi marketnya gitu. Oh, oke. Jadi memang bisa dibilang justru yang kita ngerasa pintu itu tertutup, satu pintu tertutup, terbukalah pintu yang lain. Betul. Terbuka. Dan apa ya, bisa dibilang kita nggak boleh meremehkan sesuatu karena rezeki sudah diatur Tuhan gitu. Betul kan. sekali. Dan kita yang penting percaya aja nggak sih Kak? Ya. Oke. Nah terus kalau misalkan Erzan kan dari dulu ini termasuk cita-citanya ya, bisa dibilang apa yang kamu inginkan itu berjalan dengan sesuai keinginan kamu gitu kan. Alhamdulillah. Nah, tapi kan di sini tujuan podcast Listen to Kimi FM, we will talk about single factor yang sukses di bidangnya adalah Erzan termasuk salah satu yang sudah sukses nih mendalami Amin. bidang dan akhirnya tercapai gitu. Tapi sisi lain kan kita, kalau aku kepo-kepoin sosmednya nih, Erzan kayaknya masih belum ada tanda kutip sama seseorang gitu kan. Aduh. Apa memang itu diumpetin secara privacy atau memang sekarang statusnya masih single man atau gimana sih by the way? Seperti tema kita hari ini single. Karena memang aku masih single aja Kak. Jadi karena memang aku mungkin lebih tepatnya gimana ya bilangnya, lagi fokus ke yang apa yang aku kerjain gitu. Jadi memang belum berpikir ke arah yang ke serius-serius gimana gitu. Jadi kayak masih memang lagi enjoy sama apa yang dijalanin sekarang ini sih gitu. Tapi kan fenomena, let's say kalau kamu perhatiin setahun belakangan deh gitu, banyak banget kan orang yang memutuskan menikah muda gitu kan. Kamu berapa tahun sih by the way? Aku usia 27 ya. 27 kan. Kalau kamu perhatiin kan sekarang banyak banget nih selebgram lah, influencer yang mereka memutuskan menikah muda. Akhirnya banyak orang juga kayak feeling guilty atau pressure gitu. Ih, dia udah nikah loh umur 25 gitu atau 24 bahkan gitu kan. Malah kalau cewek-ceweknya tuh umur 20, 21 gitu kan. Nah, ini karena untuk menjadi support system untuk our listeners khususnya yang sekarang kayaknya mendapatkan pressure nih dari kanan kiri untuk nikah muda atau ya let's say umur 25 mendekati 30 belum nikah. Erzan sendiri pernah gak sih di posisi itu untuk ya kayaknya ditanyain Zan mana pasangannya, kapan nikah, seperti itu? Ya, ada banget dalam minggu-minggu belakangan ini kebetulan sepupu aku ada yang lebih muda daripada aku udah dilamar ya gitu. Jadi adalah pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Cuman aku menyikapinya gini, karena kan namanya time frame orang beda-beda, time zone orang juga beda-beda gitu kan. Preferensi orang-orang berbeda. Kalau bisa dibilang ya aku masih menikmati dulu. Aku pengen
karena gini Kak, ketika kita sudah berkomitmen untuk bisa menjalin hubungan sama orang, apalagi ke bidangnya ke jenjang yang lebih serius, otomatis kita udah nggak bisa lagi egois sepenuhnya untuk diri kita sendiri, nggak sih? Benar. Kita harus bisa berbagi kepada orang itu, dan bukan berbaginya tuh bukan lebih ke materi ya, tapi lebih ke jiwa bukan jiwa ya, apa sih lebih tepatnya, porsi prioritas kita juga nggak bisa semerta-merta kayak gitu. Jadi mungkin untuk saat ini aku masih lebih lebih memprioritaskan itu dulu. Jadi aku nggak mau nanti pada akhirnya aku ngecewain pasangan yang nantinya udah aku pilih gitu kan, nggak bagus juga nanti ke depannya gitu. Oke. Jadi memang belum siap gitu, bisa dibilang Betul. kayak gitu nggak sih? Iya, kalau aku mengakui memang aku belum siap secara aku pribadi. Jadi pun kalau ada orang pertanyaan masuk ya aku lebih menyikapnya santai aja, karena memang itu lebih ke pilihan kita sendiri dan kesiapan kita juga belum gitu kalau aku merasanya gitu. Oke. Lalu kalau misalkan nih sekarang ini Erzan menjalani sesuatu gitu ya, tapi yang emang bisa dibilang pressure-nya itu tinggi gitu. Dalam arti pressure tinggi pekerjaan itu kan Erzan bisa dibilang di dunia entertain ya, atau di bidang broadcast gitu. Dan gak semua orang bisa nyaman atau bisa saya bilang bisa menjadi orang yang tepat di dalam bidang broadcast itu gitu. Pernah nggak sih kamu kayak give up gitu, apalagi di tengah sekarang kondisi pesaing atau saingan orang-orang menjadi entertainer itu semakin banyak gitu. Oke, kalau untuk ngerasa lelah gitu ya dan pengen menyerah gitu, pasti ada terus lah momen. Cuman gimana kita nyikapinnya, bahwa ya itu tadi, karena aku punya mindset, aku punya goal tertentu yang harus aku capai. Jadi jangan sampai hal-hal yang kerikil-kerikil kecil tadi itu jadi batu sandungan buat aku pribadi. Kenapa? Kenapa sih? Oh. It's okay. Ya. Oke. Tadi tadi sampai mana sih? Ya, jadi kamu terus semangat lah jalanin Ya, itu. jadi yang itu bukan jadi batu sandungan buat aku, tapi lebih ke motivasi lagi, karena pasti kita cara nyikapinnya gini. Ketika kita benar-benar, kalau aku pribadi yang aku rasakan, ketika aku merasa stuck dan pengennya give up, aku balik lagi evaluasi dulu ke diri aku. Kenapa nih aku bisa stuck di bidang ini, atau mungkin untuk MC di bidang apa gitu, misalnya di bidang yang lebih serius, kok aku nggak terlalu bisa berkembang ya. Berarti aku harus cek lagi nih, kenapa, apakah intonasi suaranya yang memang kurang, atau mungkin memang standar aku tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh calon klien dan lain sebagainya. Itu yang lebih aku lihat. Jadi ketika memang kita merasa stuck, kalau aku pribadi akan lebih evaluasi diri aku seperti apa, kurangnya di mana, terus coba dikembangin lagi, terus diubah dulu yang kurangnya tadi. Kalau memang hasilnya belum maksimal, ya berarti memang ada hal-hal yang lain perlu yang kita ubah gitu, jalurnya gitu. Tapi so far alhamdulillah memang ternyata hanya perlu evaluasi diri sedikit untuk bisa nantinya untuk semangat lagi gitu ke depannya. Oke. Itu kan kalau dari sisi pekerjaan ya, atau di sisi bidang profesionalitas kamu lah, kamu sangat ya bisa dibilang punya strategi tertentu gitu. Ini kita balik lagi nih ke personal life, khususnya di percintaan kamu gitu kan. Sampai saat ini kamu tadi cerita sedikit ya, intinya kamu belum siap untuk jenjang yang lebih serius. Kalau memang belum siap, tapi Erzan pernah dong yang namanya punya relationship sama sebelumnya gitu kan. Menurut Erzan, relationship di zaman sekarang yang sehat, nggak toksik itu seperti apa sih? Apalagi kan anak-anak muda ya, ini juga untuk saling support, yang mungkin bisa jadi sekarang yang lagi dengerin tuh in relationship, tapi kayak ngerasa gue nggak punya pasangan nih. Akhirnya dia ngerasa better gue single deh daripada, kan kamu pernah dengar kan, lebih baik sendiri tapi happy daripada lo punya pasangan malah bikin lo ribet, katakanlah seperti itu. Pernah nggak ya, based on your pengalaman aja gitu? Ya, aku pernah banget menjalani hubungan relationship yang nyaman, yang nyaman pernah, yang toksik juga pernah. Jadi kalau menurut aku itu
kalau lebih kepada kalau yang hubungan itu yang sebaiknya ya saling mengerti satu sama lain aja gitu. Jadi nggak yang harus posesif gimana-gimana, nggak mendikte satu sama lain, tapi lebih kepada jadi teman sharing, terus juga support kita, begitupun kita support dia gitu. Jadi nggak yang mesti selalu bareng terus, enggak, tapi once ketika masing-masing juga memang mau menyempatkan waktu masing-masing harus bersinergi gitu. Jangan sampai yang pengen mau ketemu cuman satu sisi gitu kan, meskipun di dalam hubungan ya, tapi kan kita balik-balik lagi kalau memang pada akhirnya sesuatu itu terlalu dipaksakan gitu, kayak kita harus ngedate nih dalam waktu 1 minggu berapa kali gitu kan, pada akhirnya kan takutnya membebani juga yang pasangan kita gitu. Jadi menurut aku perlulah dikomunikasikan supaya hubungan itu bisa lebih bersinergi gitu. Oke. Berapa lama kamu ngejalanin hubungan? Kita bicara dari yang nyaman dulu deh, dari yang nyaman kamu ngejalaninnya berapa lama? Karena kan nyaman ya, bicara nyaman pasti agak lama nih. Dan yang si toxic ini. Kalau nyaman, aku tuh sempat 2 tahun lah. Oh. Tapi emang aku nggak pernah lama-lama banget. Terus kalau yang toxic itu yang paling cuma 6 bulan. Ya gitu deh, karena ada hal-hal yang menurut aku melampaui batas privacy kali ya. Maksudnya gini kan, setiap orang juga kadang-kadang butuh space. Nah kalau udah mulai membatas melampaui space kan, kadang kita juga nggak nyaman gitu. Betul. Makanya kan balik lagi nih Erzan dan juga listeners, kenapa podcast ini hadir? Ini kan untuk support system, sharing sama narasumber atau tamu yang dalam tanda kutip sukses di bidangnya gitu. Kenapa sih harus maksudnya ketika kita menjadi seseorang yang belum punya hubungan atau status let's say sudah menikah gitu kan, itu selalu bisa dibilang diribetin lah. Misalkan nih, lo karirnya udah bagus loh, kenapa sih belum nikah gitu kan? Ada aja tuh omong-omongan kayak gitu. Coba lo kalau nikah pasti ada yang ngurusin gitu kan. That's why ini bisa dibilang yang lagi dengerin juga pernah di posisi seperti itu, Zan. Zan kan juga sekarang posisinya belum pernah menikah dan karir lagi mau fokus ke karir atau fokus ke bidang bisnisnya gitu. Nah, untuk menjadi support system buat pendengar Listen to Kimi FM yang ingin Erzan sampaikan, berdasarkan pengalaman Erzan aja, langkah pertama apa sih yang harus dilakukan supaya kita tetap fokus di jalur yang ingin kita jalanin sampai puncaknya kita sukses di bidang tersebut tanpa memikirkan omongan atau julitan dari orang lain kalau kita masih belum nikah, seperti itu. Ya, kalau untuk aku pribadi yang aku lakukan adalah yang pertama pastinya aku tadi menanamkan mindset bahwa setiap time frame orang beda-beda. Itu dulu yang harus kita tanam ini supaya kita fokus dan gak kayak ke distract sama omongan-omongan orang yang belum tentu relevan sama kebutuhan kita gitu. Karena kan seperti yang kita ketahui kan, emang yang tahu kebutuhan kita itu kita sendiri, yang tahu pengennya seperti apa nanti ke depannya, bukannya orang-orang lain yang versi mereka nih umur segini idealnya nikah, umur segini idealnya ditemenin, nanti rezeki ada sendiri gitu kan, biasanya gitu omongannya. Nah tapi kan balik-balik lagi kita punya keinginan yang memang perlu kita lakukan, tapi jadilah kalau misalkan kita pengen jalan dengan pikiran kita yang tadi, kalau aku pribadi akan lebih memotivasinya adalah aku harus bisa fokus ke sana. Jadinya nanti ketika orang itu yang tadi ngedistract aku itu, supaya gimana ya cara jelasinnya? Singkatnya gini, lakukan apa yang membuat kamu senang, lakukan apa yang menjadi tujuan hidup kamu. As long as itu membuat hidup kamu jadi lebih baik dan juga lingkungan kamu, buktikan kepada orang-orang itu, maka nantinya juga waktu yang akan menjawab gitu loh. Jadi mungkin memang selama proses kita belum bisa membuktikan apa-apa gitu, karena kan namanya juga proses. Tapi gimana caranya apa yang menjadi pilihan kita itu dipertanggungjawabkan nantinya. Jadi itu yang akan selalu men-trigger kita untuk tetap on track. Kalau aku sih pribadi kayak gitu selama ini. Jadi waktu emang awal-awal juga, bahkan ayahku nggak pernah yang benar-benar ngerestuin aku nge-MC gitu. Terus pada akhirnya sering berjalannya waktu, ya ketika berapa tahun berselang,
ya alhamdulillah dia udah bisa ngelihat sedikit lah gitu, maksudnya meskipun belum yang gimana banget, tapi Hasilnya. pada akhirnya ya sudah mulai percaya gitu. Jadi makanya kedepannya apa yang aku lakukan tetap dengan penuh tanggung jawab lah ibaratnya, kalau memang kita mau punya pilihan sendiri gitu. Menarik nih, berarti Erzan ini sempat bisa dibilang ada sedikit ketidakridoan dari orang tua, khususnya ayah untuk di bidang yang sekarang ya. Iya. Berarti kamu tuh salah satu inspiring juga, bisa melewati atau membuktikan kepada orang tua bahwa yang kamu pilih itu benar gitu loh, ada hasilnya. Nah, ini juga untuk menjadi support system juga nih, dan kalau sekarang lagi ada yang dengerin, ya kembali lagi kan, kadang kita suka memilih pilihan tuh yang bisa dibilang itu tidak sesuai dengan pilihan orang tua atau sekitar, padahal kita yang jalanin gitu kan. Balik lagi Zan, kalau mungkin Erzan kan bisa nih menjalani itu ya dalam tanda kutip, ya udah nggak ke-trigger, fokus aja. Tapi ini buat teman-teman yang lagi dengerin, bener-bener kayaknya bawaannya masih merasa, aduh gue nggak enak nih, kan kita tuh kadang suka nggak enakan gitu. Gimana sih caranya supaya kita sebagai seseorang nggak merasa mikirin perasaan orang lain terus, karena perasaan kita juga harus pikirin kan, karena nggak enakan itu kan kayak, duh nggak enak gitu, you know what I mean kan? Betul. Gitu. Ya kalau aku sih waktu awal-awalnya sama orang tua komunikasi benar-benar dua arah. Jadi benar-benar aku kalau sama mama sebenarnya support gitu kan. Cuman kalau namanya ayah tuh masih worry lah ibaratnya. Kamu kan udah lulus kuliah, terus kok kamu malah ibaratnya kerja yang luntang-lantung gitu kalau di pikiran dia. Kamu berapa bersaudara by the way? 3, tapi udah tinggal berdua. Oh, yang satu udah nikah. Meninggal. Oh, oke, sorry, oke. Ya, it's okay. Dan terus ya udah pas mau bener-bener, aku kan tadinya sempat ngantor dulu, terus habis itu akhirnya aku bener-bener izin lah sama bokap, aku mau fokus karena kalau enggak aku nggak akan bisa ini nih beneran serius di bidang MC ini, karena nanti akan ke distract terus sama kerjaan yang harus aku pertanggungjawabkan gitu kan. Aku berarti udah dibayar kantor, masa aku nggak prioritasin kantor gitu. Benar. Terus akhirnya ya udah, akhirnya diskusi lah sama bokap. Akhirnya dia kasih tantangan, ya di challenge lah. Akhirnya ya udah, karena ada komunikasi dua arah itu dan akhirnya ada challenge dari orang tua, ya mau nggak mau ke-trigger. Nah akhirnya yang bikin jadi fokus supaya nggak ke-distract, karena gimana ya, kalau kasarnya tuh kita gengsi lah ya kalau udah ditantang sama ortu, terus udah gitu masa kita nggak bisa nyelesain tantangannya, malah ntar kita yang kalah kan, jangan kan, malu gitu ibaratnya, kasarnya gitulah. Akhirnya itu sih as simple as that. Jadinya alhamdulillah yang bikin sekarang masih tetap bertahan gitu. Kalau misal dibilang yang gimana, yang misal sukses kan relevan ya, relatif gitu loh. Cuman maksudnya aku bersyukurnya sampai sekarang masih bisa bertahan dan masih bisa hidup di bidang ini gitu loh, dengan jerih payah sendiri gitu, bukan nggak lagi kita bergantung sama mereka gitu, sama orang tua, tapi ya coba di ini aja lah, terus diasah terus gitu. Oke. Wah, keren tuh inputnya dan juga bisa dibilang insight dari seorang Erzan Amira, dimana ya bisa dibilang usia masih di under 30 gitu kan, tapi sudah bisa memberikan input-input atau insight-insight yang bisa menjadi masukan buat kamu juga nih, bahwa mumpung masih muda sebenarnya bisa banyak hal yang dikejar selain ya harus mikirin nikah dulu ya. Iya gitu. pastinya, karena kan harus membangun rumah tangga nanti ke depannya. Bener, karena apapun yang dibangun atau dibuild itu harus bisa dijaga gitu. Nah, fenomena tentang, kembali lagi nih Zan, ini kan juga is all about single factor. Banyak sekali narasumber yang hadir di podcast ini single mom, single dad. Mereka pernah gagal di hubungan sebelumnya. Makanya ini menjadi fenomena belakangan, juga banyak sekali selebriti yang berpisah gitu loh, dalam tanda kutip. Ada orang ketiga, atau mungkin juga karena ekonomi dan lain-lain. Seorang Erzan melihat fenomena tersebut, karena kan dari beberapa yang saya baca gitu ya, apalagi kemarin ada selebriti atau selebgram yang sangat meninfluence, tiba-tiba divorce gitu kan, tiba-tiba kan netizen banyak tuh komen, duh gue jadi takut nikah nih, padahal dia kan kayak perfect couple banget gitu. Nah, sebelum kita masuk ke closing, apa sih pandangan seorang Erzan Amira melihat hubungan yang let's say kayaknya netizen atau mungkin di dunia luar tuh melihatnya happy couple gitu ya, tapi dalam
dalamnya tuh nggak sehat gitu. Malah tiba-tiba ketika ya kan ketika divorce orang jadi kaget padahal lu happy aja gitu. Lo akan ketika nanti lo melihat lo berumah tangga gitu, apakah lo akan menjadi dalam tanda kutip membentuk hubungan kalian di masyarakat yang baik-baik aja atau apa adanya udah gitu seperti itu? Ya, kalau aku sih melihatnya pandangan seperti yang kejadian contoh seleb seperti itu gitu kan. Mungkin karena aku juga sebenarnya belum pernah merasakan di situ, tapi kalau yang aku lihat ngelihatnya kayak mungkin ada hal-hal lain untold story yang memang nggak bisa di sharing. Terus udah gitu juga pada akhirnya gini, di satu sisi seleb itu kan hidup dari gini, how they brand their self gitu kan dari family-nya dia. Nah itu salah satu profesionalit yang aku lihat. Cara dia menunjukkan itu mungkin adalah bagian dari salah satu profesionalisme dia dong sebagai seleb yang sudah memiliki keluarga muda dengan cinta yang bahagia dan sebagainya. Tapi di satu sisi kan kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Pada akhirnya buah si malakamanya bukan berarti dia, kalau yang aku pandang bukan berarti 100% bisa dibilang dia faking untuk membuat kehidupan baik-baik saja. Tapi mungkin adalah bagian salah satu ya gimana kan dia memulai setelah menikah sebagai pasangan selebriti gitu kan, ibaratnya selebgram gitu. Jadi dia mau nggak mau itu yang akan selalu ditunjukkan gitu, yang kita nggak tahu padahal di dalamnya kayak gimana. Nah makanya kalau aku pribadi akan menghindari urusan apa ya, ibaratnya itu kan lebih personal diangkat ke sebagai personal branding di publik. Itu akan riskan karena nanti ketika nanti ada konflik dan kita jadinya bias gitu, mau mempertahankan hubungannya, mau gimana ya cara jelasinnya, mau mempertahankan sesuatu yang terlihat adem ayem aja tapi padahal di dalamnya nggak adem ayem. Kalau misalkan memang kita tidak kita tidak memunculkan hubungan itu di dalam publik, kan secara otomatis mau ada badai apapun gak akan mempengaruhi profesionalismenya gitu. Oke. Jadi kembali lagi Erdan sebenarnya lebih kayak tidak ingin urusan personal life khususnya di dalam percintaan atau hubungan dengan seseorang nantinya itu menjadi konsumsi publik seperti itu, atau tidak ingin membentuk karakter seperti itu. Iya, jadi biarkan sesuatu yang ibaratnya kalau misalkan karena harus kalau menurut aku pribadi ya itu akan lebih baik dipisah supaya gimana ya, supaya yang nggak jadi bumerang juga nanti ke depannya kalau ada konflik-konflik yang kita nggak duga gitu loh. Oke, paham. Jadi mungkin di sini ya buat teman-teman gampangnya sih jangan terlalu show up hubungan kali ya, karena takutnya juga ada orang yang nggak suka ntar jadi ngiri, putus loh, cerai lo ya gak sih? Iya. Ada orang cumpain kayak gitu. Tapi kan mungkin kalau di sisi lain itu juga bisa menjadi sudut pandang yang berbeda gitu loh. Maksudnya dengan kita melihat dengan diangkat kisah keluarganya dan segala macam kesehariannya kan juga menjadi satu yang menarik. Tapi itu juga kalau aku melihatnya agak beresiko gitu loh ketika ada konflik-konflik yang terjadi yang enggak di luar. Apalagi kalau kita sudah kerja sama atau terikat kontrak sama brand ya. Betul. Happy family itu kan harus ada sosok si bapak, si ibu dan si anak. Tapi kalau misalnya tiba-tiba si ibu dan si bapaknya nggak ada, jadi cuman si ibunya doang atau si bapaknya doang, kan brand itu juga belum tentu image-nya seperti itu karena brand family tersebut gitu kan. Betul. Susah loh membentuk karakter atau personal branding. Kembali lagi nih, Erdan adalah seorang creativepreneur di mana nantinya juga kamu akan membentuk personal branding kamu di masyarakat atau di publik gitu ya. Nah, sekarang saya mau seorang Erdan itu memberikan let's say bisa dibilang masukan atau bisa dibilang juga motivate atau motivasi buat teman-teman yang masih usia muda atau juga bisa dibilang sudah berusia tapi masih belum menikah gitu ya, single factor, tapi tetap pengen sukses atau menjalani hidupnya ini ya lebih bahagia. Karena walaupun Erdan bisa dibilang masih muda, belum begitu mengalami yang sudah pernah menikah atau belum pernah menikah gitu ya, yang misalnya usia, ini kita bicara dengan our listeners yang sudah usianya lebih dari Erdan gitu, bukan menggurui tapi lebih kayak yuk kita bisa ya gitu, yuk bisa yuk gitu. Yuk bisa ya.
Oke, untuk yang dimaksud lebih sharing, gimana nih sharingnya? Lebih nyemangatin. Saling support dan langkah yang mau Erzan lakukan di bisnisnya ini apa, dan siapa tahu aja yang lagi dengerin juga bisa terinspirasi, dan siapa tahu aja bisa hubungin kamu, bisa menjadi bisnis partner atau mungkin menjadi kolega atau apa gitu kan. Oke, kalau aku lebih balik lagi fokus, nggak terlalu musingin apa kata orang sana sini, difilter boleh. Terkadang kita harus filter juga, ada masukan-masukan yang bagus. Ya kayak misalkan kalau orang yang ngingetin kita untuk nikah itu pun juga nggak apa-apa, kayak di filter aja gitu. Ada yang baik, ada yang kayak harus dibuang juga kan. Tapi pinter-pinternya kita, sebijaksananya kita lah milih-milihnya gimana. Terus kalau emang ada masukan atau input yang bagus, ya dijadiin evaluasi dan juga dijadiin motivasi juga gitu, supaya apa yang aku plan ke depannya bisa tetap terrealisasi gitu. Terus juga ketika ngadepin tantangan juga, misalkan kayak ada banyak cobaan, misalnya nanti di depan kita lagi mau fokus ke apa, tapi ternyata ada godaannya kemana, atau mungkin halangannya kayak contoh kayak kemarin yang kita udah laluin bareng-bareng juga, mungkin teman-teman, kayak pandemi gitu kan, sesuatu hal yang nggak terduga. Ya gimana cara kita bisa adaptif terus untuk, tapi gini, adaptifnya tuh jangan sampai lose track gitu. Jadi tetap on track, cuman ketika memang kita lagi nggak dapet kesempatan itu, coba lihat aja sisi lain, siapa tahu kita bisa melebarkan sayap justru gitu. Dan nantinya ketika memang kesempatan untuk yang memang kita capai itu memang udah on track lagi, ya tetap fokus, dan kita juga harus tetap komitmen sama apa yang udah kita lebarkan gitu. Jadi jangan sampai sesuatu yang tadinya gini, tadi kita udah lurus ke sini, terus kita dapat kesempatan lain gini, terus abis itu pas dapat ininya doang nih yang difokusin lagi, yang ini ditinggal. Nggak juga. Jadi ketika kita udah mengambil keputusan dua tanggung jawab, ya dua-duanya benar-benar dipegang terus. Ya gitu sih, kalau aku sih lebih mengarahnya ke arah situ, supaya aku benar-benar bisa nggak ada beban lah hidupnya gitu. Jadi kayak nggak terlalu yang mikirin pikiran orang-orang ngomong ke aku tentang aku kayak gimana gitu, atau mungkin persepsi orang ke aku. Kalau misalkan ya tadi mungkin sesuai tema kita single factor, biar nggak terlalu banyak pikiran lah ibaratnya. Jadi kita benar-benar fokus apa yang kita tuju aja gitu. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak Listen to Kimi FM Session 2 bersama Erzan Amira. Jangan lupa simak episode terbaru setiap minggu di pemutar podcast kesayangan kamu. So stay tuned, listen to Kimi FM. Bye.